Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Pangestu, NIM 2005523004, Universitas Teguh Bang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi, mata kuliah Audit Manajemen dengan dosen pengampu, Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit sumber daya manusia. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan tujuan saya dengan membuat video ini. Tujuan saya dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nilai akhir semester mata kuliah audit manajemen dan memudahkan bagi teman-teman untuk memahami tentang audit manajemen sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia. Pada saat ini perhatian lebih diarahkan pada sumber daya manusia dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Fungsi sumber daya manusia adalah mempersiapkan dan mengelola SDM, memegang peran yang sangat penting dalam pencapaian keunggulan bersaing perusahaan. Dukungan SDM yang berkualitas tinggi memiliki kolerasi positif dengan penciptaan nilai tambah dan tinggi kualitas keputusan yang diambil di dalam perusahaan. Untuk meningkatkan tanggung jawab seluruh lapisan karyawan pada penciptaan nilai tambah ini, pengelolaan SDM harus menjadikan pemberdayaan karyawan atau employee empowerment sebagai dasar perumusan program dalam bidang SDM dan pelaksanaannya. Dalam hal ini, fungsi SDM memegang peran dan tanggung jawab penting dalam memasok sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dengan kebutuhan keunggulan bersaing perusahaan. Menjadikan karyawan sebagai aset berarti menempatkan karyawan pada posisi yang penting dalam strategi bersaing dan pencapaian untuk perusahaan. Oleh karena itu, memang pada kenyataannya salah satu kunci keberhasilan perusahaan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Untuk memastikan bahwa fungsi sumber daya manusia telah berjalan dan mampu memberikan kontribusinya dengan baik dalam pencapaian keberhasilan perusahaan, harus dilakukan penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengendalian program-program SDM yang dikembangkan pada fungsi ini dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Evaluasi secara menyeluruh terhadap tujuan, rencana dan program atau aktivitas SDM dilakukan dengan melaksanakan audit atas fungsi SDM. Pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada Departemen SDM, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen SDM pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Audit SDM menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Audit biasanya dilakukan terhadap satu divisi atau departemen atau mungkin juga dilakukan terhadap seluruh organisasi. Dari hasil audit akan diketahui apakah kebutuhan potensial SDM perusahaan telah terpenuhi atau tidak, dan berbagai hal dalam aktivitas SDM
yang masih ditingkatkan kinerjanya. Audit SDM membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan SDM dengan cara yang pertama, menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Kedua, menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan SDM. Yang ketiga, melaporkan keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang keempat, nilai biaya dan manfaat praktik SDM. Yang kelima, menilai hubungan SDM dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Yang keenam, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM. Yang ketujuh, mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Berikut ini adalah tujuan dari audit SDM atau sumber daya manusia. Tujuan yang pertama yaitu menilai efektivitas dari fungsi SDM, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Manfaat audit sumber daya manusia menurut William B. Whitter, Jr. and Kate Davis. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik SDM. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Yang kedelapan, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang kesembilan, memastikan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. 10. Memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Setelah membahas tentang arti audit, arti sumber daya manusia, dan tujuan dan manfaat dari audit sumber daya manusia, kita akan membahas tentang ruang lingkup audit. Pelaksanaan audit sumber daya manusia pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah kebutuhan potensial sumber daya manusia dari perusahaan, baik komunitas maupun kualitas, telah terpenuhi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kebutuhan SDM menyangkut besarnya kapasitas SDM yang harus tersedia dalam operasional perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan SDM ini, proses SDM mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan secara selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku secara ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, audit SDM mengevaluasi program atau aktivitas SDM secara komprehensif. Maka, ruang lingkup audit ini meliputi seluruh proses SDM dengan kebutuhan dari hasil audit dengan
baik dilakukan hanya pada satu departemen atau divisi, maupun pada perusahaan secara keseluruhan. SDM harus dikelola sebagaimana halnya aset yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, pola pikir pemberdayaan karyawan atau employee empowerment harus menjadi dasar dalam pengelolaan SDM ini. Ruang lingkup audit sumber daya manusia dibagi ke dalam 3 kelompok. Sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia. Mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua, pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia. Meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat melanggar aturan perusahaan. Dari ruang lingkup audit tersebut, saya akan membahas ruang lingkup yang pertama, yaitu perolehan sumber daya manusia. Perolehan sumber daya manusia memiliki 3 bahasan. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, dan seleksi penempatan. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana sumber daya manusia merupakan bagian dari rencana strategi perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat diperoleh dalam kapasitas atau kuantitas dan kualifikasinya yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan, bisnis, dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategi perusahaan. Menjadikan sumber daya manusia sebagai sumber kekuatan bersaing berarti menempatkan sumber daya manusia sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menjadikan SDM sebagai kompetensi inti dapat dilakukan dengan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan mereka, dan memberi kompensasi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan organisasi lain. Hasil dari analisis ini adalah perusahaan memiliki uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja baru yang sesuai dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Tanggung jawab perencanaan sumber manusia pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan sumber daya manusia dan Departemen SDM. Sebagai koordinator yang menangani bidang SDM, para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan SDM untuk dianalisis pada Departemen SDM. Sebagai rencana SDM dapat menjamin terpenuhnya kebutuhan SDM yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, harus terjalin dengan kemitraan para manajer. Kemitraan manajer yaitu
manajer lini dengan Departemen Sumber Daya Manusia. Manajer lini yaitu mengidentifikasi kebutuhan SDM setiap pada divisi, membahas informasi perencanaan SDM dengan para ahli SDM, mengintegrasi rencana SDM dengan rencana departemen, mengawasi rencana SDM untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlakukan, mengulas rencana kesuksesan tenaga kerja sehubungan dengan rencana sumber daya manusia. Dan Departemen SDM turut serta dalam proses perencanaan strategi perusahaan secara keseluruhan, mengidentifikasi strategi SDM, merancang sistem data perencanaan SDM, menyusun dan menganalisis data yang berasal dari manajer lini berkaitan dengan kebutuhan SDM, menerapkan rencana SDM yang telah disetujui manajemen puncak. Setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi SDM internal harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang pekerjaan yang ada saat ini, beberapa banyak SDM yang terlihat pada setiap tugas, seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan, pekerjaan yang membutuhkan penerapan strategi organisasi, apa saja karakteristik pada pekerjaan yang diharapkan. Tahap berikutnya setelah penilaian kondisi internal SDM dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan SDM, yaitu pengaruh pemerintah, kondisi perekonomian, kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar, komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Hal ini harus mendapat perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, baik kuantitas dan kualitasnya, dan tidak melanggar hukum yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja ini. Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam perencanaan sumber daya manusia, antara lain lembaga pelatihan tenaga kerja, kedua perguruan tinggi, 3 bursa kerja, 4 lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Penerimaan SDM harus mampu memilih sumber daya tenaga kerja yang paling efisien dalam mendapatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal digunakan untuk meramal permintaan dan kebutuhan SDM sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Identifikasi kondisi masa depan yang diharapkan berdasarkan informasi masa lalu dan yang terjadi saat ini. Keseluruhan tahap dalam perencanaan sumber daya manusia ini menghasilkan suatu rencana sumber daya manusia yang meliputi rencana perolehan dan pengelolaan sumber daya manusia serta pemutusan hubungan kerja. Berikut adalah tahap proses perencanaan SDM. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM menunjukkan komitmen fungsi SDM dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui penentuan kuantitas dan kualifikasi dan kualitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Yang kedua,
menjamin tersedianya SDM saat ini dan akan datang, sehingga setiap pekerjaan yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronasi pengelolaan SDM sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. Yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas SDM. Yang ketujuh, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Manfaat dari perencanaan sumber daya manusia meliputi 1. Perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang kelima, menyediakan dasar penyusunan program sumber daya manusia bagi fungsi sumber daya manusia. Pembahasan yang kedua dari perolehan sumber daya manusia yaitu rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari perencanaan perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Berikut ini merupakan proses rekrutmen. Di perencanaan sumber daya manusia dan rencana tindakan yang ditetapkan, permintaan khusus manajer membuat lowongan pekerjaan yang teridentifikasi, membuat informasi analisis kerja, lalu membuat persyaratan. Dan metode rekrutmen memiliki dua metode, yaitu internal dan eksternal. Selanjutnya, pelamar yang memenuhi syarat. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah yang pertama, menunjukkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan dan levelnya dalam perusahaan. Kedua, terus berupaya pada informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. 3. Menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. 4. Menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. 5. Mendapatkan sejumlah calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang 6. Mencatat jumlah dan kualitas pelamar dalam berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. 7. Melakukan tindak lanjut terhadap karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan atau tidak diskriminatif. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan. Prinsip yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Prinsip ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal. 4.
perencanaan dan keputusan-keputusan strategi tentang rekrutmen. 5. Fleksibilitas. 6. Pertimbangan-pertimbangan hukum. Pembahasan kedua dari perolehan sumber daya manusia yaitu seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar pekerja untuk menentukan siapa yang harus diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan seleksi yang berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugasnya. Antara elemen-elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kinerja dan prediktor operasional kriteria seleksi. Kriteria seleksi merupakan karakteristik yang harus dilakukan oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil. Sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang dapat diukur dari kriteria seleksi. Tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi yaitu memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan dapat kembali pada waktu tertentu. 3. Mengevaluasi, mempekerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. 4. Melakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. 5. Memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menetapkan karyawan. 6. Membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Proses seleksi berikut adalah proses seleksi. Proses seleksi melibatkan beberapa tahap sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau berpedoman pada prediktor yang digunakan. Untuk meyakinkan pada tenaga kerja yang diterima adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kinerja pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Keseluruhan tahap ini merupakan usaha untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kesesuaian peserta seleksi dan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelusuran ini melibatkan beberapa pengujian dan wawancara untuk mendapatkan informasi tersebut. Walaupun koordinator dalam pelaksanaan seleksi adalah Departemen SDM, tetapi dalam proses seleksi kemitraan dengan manajer lini sangat menentukan keberhasilan proses seleksi dan penempatan ini. Kemitraan antara manajer lini dan Departemen Sumber Daya Manusia dalam proses seleksi. Dalam manajer lini menyediakan daftar tenaga kerja dengan kualifikasi spesifik untuk mengisi posisi yang dibutuhkan, berpartisipasi dalam proses seleksi yang sesuai dengan biaya, melakukan wawancara akhir terhadap calon karyawan, membuat keputusan akhir tentang diterima atau ditolaknya peserta seleksi dengan mengacu pada saran yang diberikan dari Departemen Sumber Daya Manusia, menyediakan informasi lanjutan yang dibutuhkan dari individu-individu yang terpilih. Untuk Departemen Sumber Daya Manusia menyediakan penerimaan
awal pekerjaan, melakukan penyaringan, wawancara awal, mengelola tes-tes pekerjaan yang sesuai, memperoleh informasi latar belakang dan referensi peserta seleksi, merekomendasikan calon-calon terbaik kepada para manajer lini untuk seleksi akhir, mengevaluasi keberhasilan proses seleksi. Proses seleksi yang efektif harus berjalan sesuai satu akurat, yang artinya dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua, adil, artinya tidak terjadi diskriminasi. Ketiga, meyakinkan, artinya orang-orang yang terlibat seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Pembahasan yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Dari pengelolaan sumber daya manusia ini, saya akan menjelaskan pelatihan dan pengembangan karyawan, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja, kompensasi dan balas jasa, dan yang terakhir, kepuasan kerja karyawan. Pemberdayaan sumber daya manusia pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar, baik secara pribadi maupun kelompok. Nah, menurut sudut pandang manajer, pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses pemberian kesempatan kepada sumber daya manusia untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara untuk sudut pandang karyawan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pembahasan pertama dari pengelolaan sumber daya manusia yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih menekankan pada peningkatan kinerja sumber daya manusia di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi sumber dayanya. Maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawan. Agar pelatihan dapat berjalan dengan ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukannya identifikasi terlebih dahulu terdapat kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara: pertama, menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik, sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan sederhana. Kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian khusus yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. 4. Menentukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Berikut ini adalah langkah-langkah pelatihan dan pengembangan dilakukan perusahaan.
Berikut ini tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas output, menurunkan biaya kegagalan produk, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya, menurunkan kecelakaan kerja, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kinerja, mencegah timbulnya rasa antipati karyawan atau a priori karyawan. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuan dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, validitas pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian pengetahuan dan kemampuan selama mengikuti pelatihan? Yang kedua, transfer ilmu pengetahuan. Apakah keahlian pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Yang ketiga, validitas interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya? Apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada suatu perusahaan juga berhasil di perusahaan lain? Selanjutnya, perencanaan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan yang sangat berhubungan dengan pengalaman atau posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjek atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir, posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Pengembangan karir seseorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dari pekerjaannya. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, persamaan karir. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Yang kedua, kepedulian atasan. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasinya. Yang ketiga, kesadaran akan adanya kesempatan. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. 4. Minat karyawan. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. 5. Kepuasan karir. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain-lain. Fungsi dari sumber daya manusia harus fleksibel dan proaktif dalam perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Karena hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas dan dapat mendorong peningkatan kepuasan karyawan dan terpercaya efektivitas perusahaan sebagai salah satu indikator keberhasilan dari perencanaan dan pengembangan karir. Tujuan dasar dari program perencanaan dan pengembangan karir adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat dalam penyesuaian antara kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan kebutuhan perusahaan.
Program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 hal. Kepentingan pokok agar program dapat berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut adalah harus terintegrasi dengan perencanaan sumber daya manusia, harus diikuti dengan evaluasi yang memadai, kebutuhan karyawan. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari program perencanaan dan pengembangan karir, harus ada evaluasi yang memadai dalam menilai apakah program ini berjalan secara ekonomis, efektif, efisien, dan mendapatkan umpan balik sebagai dasar perbaikan program ini di masa yang akan datang. Tanpa umpan balik, karyawan akan sulit mengetahui prestasi atau kekurangan atas pekerjaan yang dilakukannya. Di samping itu, umpan balik juga dapat menjadi informasi untuk yang pertama, meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Kedua, menjelaskan mengapa karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu. 3. Mengidentifikasi tindakan khusus yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karir. Selanjutnya adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi. Karena kegagalan produk, salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan orientasi penilaiannya, tujuan penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi 2, yaitu orientasi masa lalu dan orientasi masa depan. Penilaian kinerja berorientasi masa lalu lebih menekankan pada apa yang telah dicapai karyawan pada periode tertentu dan mengabaikan potensi karyawan yang masih bisa ditingkatkan untuk kinerja di masa depan. Penilaian kinerja model ini lebih ditunjukkan untuk mengendalikan perilaku kinerja karyawan dan menggunakannya untuk memberikan ganjaran atau hukuman, mengambil keputusan, menaikkan gaji atau promosi, serta menetapkan karyawan di posisi paling sesuai agar dapat dilaksanakan pekerjaan tertentu. Sementara itu, tujuan penting dari penilaian kinerja berorientasi masa depan membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor sehingga tiap karyawan memiliki motivasi karyawan yang tinggi. Membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi. Menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia. Pembahasan yang keempat, kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusinya yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian atau pekerjaan, dan kesetiaan
karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Kompensasi finansial dibedakan menjadi dua, langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu berisi dengan gaji pokok. Gaji pokok itu upah atau gaji, dan gaji variabel. Gaji variabel berupa insentif, bonus, kepemilikan saham, jasa produksi, dan lain-lain. Dan kompensasi finansial yang tidak langsung yaitu asuransi, pesangon, beasiswa, lembur cuti, pensiun, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Selanjutnya kompensasi non-finansial. Juga ada dua, yaitu karir. Maksudnya yaitu rasa aman pada jabatan, peluang promosi, prestasi istimewa, pengakuan karyawan. Dan kompensasi non-finansial lingkungan kerja yaitu pujian, rasa aman, persahabatan, rasa senang, lingkungan kerja kondusif. Selanjutnya, tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan, mencapai kepuasan kerja karyawan, merekrut karyawan yang berkualitas, meningkatkan motivasi kerja karyawan, meningkatkan stabilitas karyawan, meningkatkan disiplin karyawan, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan, menghindari intervensi pemerintah. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki standar kompensasi yang memadai. Standar tersebut harus menjamin tercapainya keadilan internal untuk eksternal dan terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawannya. Kondisi fisiologis atau fisik merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, atau meninggal karena pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik. Berbagai penyakit yang diderita pada karyawan bisa terjadi karena lingkungan kerja yang kurang mendukung. Berbagai kecelakaan kerja bisa terjadi karena kurangnya fasilitas atau instruksi keselamatan kerja yang seharusnya tersedia pada setiap fasilitas kerja yang digunakan perusahaan. Selain akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi, hal ini juga berakibatkan pada rendahnya produktivitas karyawan. Dari gangguan-gangguan tersebut, perusahaan harus mengelola program keselamatan dan kesehatan kerja dengan sebaik-baiknya. Program keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola sebagai suatu strategi perusahaan untuk meningkatkan kualitas kerja. Program-program tersebut dapat meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Pemantauan ini bertujuan menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan perusahaan dalam menekankan kecelakaan dan berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Untuk itu, perusahaan harus memiliki dokumentasi yang memadai tentang pelaksanaan program. Yang kedua, pengendalian stres atau kelelahan kerja. Berbagai tekanan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak harmonis, dan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam pekerjaan merupakan sumber-sumber stres yang diderita karyawan yang biasanya berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja karyawan.
Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan. Misalnya pelatihan dan penyegaran. Program yang ketiga, mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan setelah terintegrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi tingkat kepedulian perusahaan terhadap program tersebut. Perusahaan harus proaktif menangani permasalahan ini, bukan karena semata-mata demi memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Program yang terakhir yaitu menciptakan program kebugaran. Banyak sekali klub-klub olahraga atau kebugaran dibentuk di perusahaan, mulai dari yang paling sederhana atau biaya yang murah, sampai dengan yang paling kompleks atau memerlukan keterampilan dan biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya, kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasan terhadap keinginan tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang terhadap perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Teori mengenai kepuasan kerja antara lain ada 3, yaitu teori ketidakpuasan. Teori ketidakpuasan merupakan teori yang mengukur kepuasan seseorang. Teori yang mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara suatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Teori yang kedua, teori keadilan. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Berdasarkan teori ini, kepuasan dipengaruhi oleh input, suatu yang mendukung pekerjaan seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, beban kerja, dan sebagainya, terhadap output. Outputnya yaitu sesuatu yang dianggap bernilai yang diterima karyawan seperti gaji dan kompensasi finansial lainnya, penghargaan, promosi, dan sebagainya. Akan selalu membandingkan rasio input-input dirinya dan rasio input-output orang lain. Teori yang ketiga, teori 2 faktor. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik ada 2, yaitu satisfiers atau motivator dan dissatisfiers. Kelompok satisfiers merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja, seperti pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Sedangkan kelompok dissatisfiers merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan seperti gaji atau upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan status. Faktor-faktor atas kepuasan pada karyawan adalah sebagai berikut: tempat kerja yang tepat, pembayaran yang sesuai, organisasi dan manajemen, supervisi yang tepat, dan pekerjaan yang tepat. Untuk menilai apakah karyawan telah mendapatkan kepuasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
perlu dilakukan pengukuran terhadap kepuasan kerja karyawan tersebut. Di samping itu, pengukuran kepuasan kerja karyawan juga bermanfaat untuk memetakan faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakpuasan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Pembahasan yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perubahan lingkungan bisnis di mana perusahaan harus mampu beroperasi dengan sangat efisien, juga menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemungkinan yang sering terjadi adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan, karena jabatan tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan, dan fungsi-fungsinya bisa dilaksanakan oleh jabatan lain yang saat ini tetap dipertahankan. Sebagai akibat dari restrukturisasi ini, pengurangan tenaga kerja merupakan konsekuensi logis yang harus terjadi. Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup atau survive. Dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Menurut aktivitas bisnis, adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi baru pada operasi perusahaan guna menghadapi persaingan global. Kebutuhan tenaga kerja tersebut. Namun, yang lebih penting harus diperhatikan adalah perlindungan terhadap hak-hak karyawan yang termasuk dalam program pengurangan tersebut. Tindakan PHK yang dilakukan perusahaan akan membawa dampak finansial maupun non-finansial. Dampak finansial berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dari tenaga kerja yang di PHK. Sedangkan dampak non-finansial lebih berhubungan dengan citra perusahaan di mata masyarakat atau pelanggannya. Walaupun tenaga kerja terkena pemutus hubungan kerja, mereka tetap ingin diperlakukan dengan baik atau manusiawi. Di samping itu, dalam proses ini, perusahaan berkewajiban meminimalkan pengaruh buruk PHK pada tenaga kerja yang mengalami PHK tersebut. Apapun alasan dan dampaknya, baik kepada karyawan maupun perusahaan, pengurangan karyawan seharusnya menjadi alternatif terakhir yang diambil dari berbagai alternatif yang tersedia dalam menyelamatkan perusahaan. Pada Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan bab 12 melalui pasal-pasalnya mengatur secara ketat hak-hak yang tenaga kerja harus dipenuhi perusahaan yang melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penipuan atau pencurian dan penggelapan barang atau uang milik perusahaan. Kedua, melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Tiga, melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama setelah 3 hari berturut-turut mendapatkan surat peringatan. Yang keempat, mengundurkan diri secara sukarela. Yang kelima, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan atau perusahaan kepemilikan perusahaan dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Yang keenam, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerjanya. Hubungan tutup
Yang ketujuh, perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa. 8. Perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. 9. Perusahaan pailit. 10. Tenaga kerja memasuki masa pensiun. Dan yang 11, tenaga kerja mangkir selama 5 hari berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil perusahaan secara patut dan tertulis. Berikut presentasi saya tentang audit sumber daya manusia. Apabila ada kesalahan pengucapan maupun penulisan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.